kelas 3 SD baru mulai ada ekskul. Pertama kali bisa memilih ekskul. Dan di saat waktu kelas 3 SD itu, pilihannya hanya 2, menari atau wusu. Halo Sobat Sportsaik semuanya, kembali lagi ke acara Lunch Break, kali ini di Athlete Edition. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan seorang atlet muda berbakat dari Indonesia yang udah memenangi banyak medali emas. Nah, namanya adalah Edgar Xavier Marvelo atau yang sering dipanggil Edgar. Selamat siang Edgar. Halo, selamat siang. Terima kasih ya udah meluangkan waktu siang ini buat ngobrol-ngobrol bareng. Sama-sama dengan senang hati. Nah, hari ini nih kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa sih yang dilakukan Edgar untuk bisa menjadi seorang juara. Jadi kayak menjadi juara atau kalau orang-orang awam melihat dalam pertandingan itu kan sebenarnya perjalanannya panjang tuh. Nah, tapi kan nggak banyak orang yang tahu di balik itu tuh gimana perjuangannya, apa aja yang dilewatin, kayak gitu-gitu. Nah, siang ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang itu. Nah, sebelumnya nih, boleh cerita sedikit nggak sih kayak wushu itu olahraga yang kayak gimana sih? Terus mungkin kayak sedikit tentang peraturan-peraturan wushu, mungkin karena banyak awam yang nggak benar-benar ngerti ya wushu itu olahraga seperti apa. Kalau basket mungkin lebih banyak yang tahu gitu. Jadi wushu ini sebenarnya mungkin di Indonesia lebih dikenal dengan kata kungfu ya. Mungkin yang sering dilihat di film-film juga kayak Jet Li, Jackie Chan, Bruce Lee, Donnie Yen, yang Ip Man. Itu sebenarnya semua itu termasuk wushu. Cuman mungkin nama wushu masih sedikit awam dengan orang-orang di Indonesia. Wushu ini martial arts ya, jadi martial arts dari China. Dan wushu ini yang dipertandingkan secara nasional dan internasional di Indonesia ini ada 2, Taolu dan Santa. Jadi kalau yang Taolu itu yang dimana aku tanding itu seperti kita bermain jurus, terus nanti kita dinilai dari keindahannya, dari speednya, dari powernya, dari lompatannya, dari kemantapannya, itu semua dinilai. Jadi lebih ke penampilan, lebih ke atraksi. Ada juga yang Santa, itu yang full body contact. Semacam kayak tinju atau MMA, jadi kayak boleh tendang, boleh banting, boleh tonjok. Nah, itu sih yang 2 kategori yang dipertandingkan di secara internasional dan nasional. Dan kalau yang untuk Taolu pun itu nanti masih banyak lagi jurusnya, jadi terbagi dari banyak kategori lagi. Gitu. Edgar ikut yang mana? Yang dari keindahannya atau yang kayak martial arts itu? Iya, dari yang martial arts. Jadi aku ikut yang jurus utara, itu lebih ke yang jurus yang lompat-lompat, yang lebih lincah. Itu jurus tangan kosong, jurus golok, dan jurus toya. Oh, oke. Itu yang kemarin 2019 lalu yang di Beijing ya? Di Shanghai. Oh iya, di Shanghai. Di Shanghai itu yang menang yang mana itu? Itu aku menang di jurus tangan kosong, jurus toya, sama jurus Tuilian namanya. Itu kayak semacam koreografi jurus sama teman. Jadi kayak berantem gitu, tapi itu koreografi. Jadi benar-benar kayak sedang nonton live action movie aja sebenarnya.
Tapi nggak ada lawannya gitu ya? Ada lawannya. Oh, ada lawannya. Ada lawannya. Tapi itu semua koreografi. Jadi kayak aku pakai 2 golok, teman aku 2 orang pakai tombak masing-masing. Jadi aku lawan mereka gitu. Oh, wow. Oke, menarik banget ya. Jadi kayak kalau orang-orang nonton film-film di bioskop yang martial arts gitu-gitu ya sebenarnya. Benar, benar, benar. Tapi poin penilaiannya dari keindahannya, koreografinya gitu ya. Iya, lebih ke itu sih. Jadi kayak jurus-jurus wushu kan juga sebenarnya memiliki arti dari seni bela diri kan. Jadi kayak semua gerakannya itu ada arti kayak menangkis atau memukul. Nah, di penilaiannya itu pun kita dinilai kayak ini gerakan ini efektif nggak untuk di saat pertarungan beneran gitu. Terus dinilai juga keindahannya, kekuatannya, kelincahannya, lompatannya, kemantapannya, itu semua dinilai deh. Segala aspek dari ujung kepala sampai ujung kaki semua dinilai. Wow, oke. Ini kalau tadi saya bilang Edgar ini adalah seorang atlet muda ya. Sebenarnya tahun ini Edgar umur berapa sih? Tahun ini umur 22, nanti Desember umur 22. Wow, oke. Masih muda banget dan pengalamannya di kancah internasional udah panjang lebar banget dan udah membawa pulang banyak medali ini. Keren, keren. Kalau boleh tahu udah mulai dari umur berapa nih Edgar menggeluti dunia wushu? Aku menggeluti dunia wushu itu udah dari umur 8 tahun. Waktu itu 8 kelas tahun. 3 SD kalau nggak salah. Kok bisa? Itu ceritanya gimana? Kok bisa sampai tiba-tiba ter apa ya? Tiba-tiba masuk ke dunia wushu gitu. Di kelas 3 SD. Sebenarnya ya nggak direncanakan juga dan tidak terpikirkan juga. Jadi waktu itu cuman di sekolah kelas 3 SD baru mulai ada ekskul. Pertama kali bisa memilih ekskul. Dan di saat waktu kelas 3 SD itu pilihannya hanya 2, menari atau wushu. Nah, namanya anak kelas 3 SD, jiwa-jiwa kayak sok jagoannya baru mau keluar nih, kan pasti jiwa bandelnya pasti, oh apa sih wushu nih? Nggak mau nari lah, pasti kayak cewek gitu. Akhirnya tanya ke guru, Miss, ini wushu nih apa? Gurunya cuma bilang, ini wushu nih kayak Jet Li, Jackie Chan yang berantem-berantem gitu. Wah, dengan semangat langsung, wah saya wushu. Soalnya gambarannya Ya, langsung kayak Jet Li dan Jackie Chan gitu ya. Kebanyakan nonton film nih. betul. Betul. Jadi emang sebelumnya itu emang sering nonton film Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan itu emang sering banget di rumah tuh nonton. Jadi begitu Oh. dikasih tahu bahwa ini kayak begitu langsung semangat. Meskipun sebenarnya nggak tahu aslinya tuh sebenarnya gimana kan. Cuman ya udahlah masuk dulu aja dibanding nari waktu itu gitu pikirannya. Terus latihan beberapa kali di sekolah, terus pelatihnya bilang, kamu berbakat, boleh nih latihan di Sasana, ini alamatnya. Terus pulang dari sekolah, ekskul wushu pun orang tua nggak tahu. Jadi emang daftar sendirilah gitu. Terus nggak ngomong ke orang tua juga. Tapi setelah disuruh latihan di Sasana, kan perlu dianterin gitu kan. Akhirnya baru ngomong, Mah, Pah, ekskul wushu nih. Terus katanya bagus, disuruh latihan di Sasana. Hah, wushu? Janganlah, nggak usah. Karena pada waktu itu pikirnya kalau dimasukin ekskul wushu, latihan wushu itu jadi makin bakal sering berantem di sekolah. Takutnya begitu. Iya, iya, iya. Terus akhirnya pada approach kedua atau ketiga, akhirnya mereka pikir ya udah deh coba dulu, gitu kan? Kenapa aku nih pengen banget gitu latihan? Karena ngelihat aku begitu antusias, akhirnya mereka anterin. Waktu itu juga kebetulan tempatnya itu deket sama rumah. Jalan kaki itu dari rumah situ. Pertama kali latihan, terus kayak mereka baru sadar, oh ternyata tuh wushu gini. Terus mereka kaget juga, ternyata, wih, kok anakku bisa begitu? Kan udah beberapa kali latihan di sekolah kan, kayak, wih, anakku kok boleh juga nih, hebat juga nih.
Terus Berarti akhirnya praktek yaudah di deh, rumah nih? boleh. Kenapa? Praktek di rumah berarti? Di tempat sasana itu. Oh, dilihat sama mama papa. Iya, mama papa lihat, boleh juga. Akhirnya mulailah latihan. Dari situ mulai intensif latihan seminggu kalau nggak salah 4 kali awal-awal. Lalu sudah hafal jurus, terus pelatih bilang, ada pertandingan nih, pertandingan open sejakarta pertandingannya. Boleh coba-coba iseng buat lihat kemampuan. Di saat pertandingan pertama itu dapat 2 perunggu. Langsung akunya semangat, papa mama semangat, udahlah. Langsung lanjutin latihan makin intensif lagi dan akhirnya berlanjut sampai sekarang. Wah, jadi berawal dari cuman ekskul doang, karena nggak pilihannya hanya antara wushu dan nari, terus akhirnya pilih wushu, dan ditekunin sampai sekarang ternyata menghasilkan bergudang prestasi ya. Ya, puji Tuhan ya. Nah, tapi waktu latihan wushu yang kayak sudah mulai intens nih, udah ke sasana, sudah mulai latihan untuk pertandingan, Edgar ada nggak sih pernah merasa, ternyata latihannya berat juga ya, kayak gitu nggak? Atau kayak, aduh ternyata kayak harus diulang-ulangin terus, kayak gitu sampai bosen gitu, pernah nggak sih? Awal sadar bahwa latihannya capek itu ya, di saat latihan di sasana pun udah langsung berasa, latihannya capek gitu kan. Maksudnya, tapi nggak terpikir bahwa, aduh nggak mau latihan lagi atau gimana sih. Jadi emang dari dulu tuh ya semangat aja latihan capek, malah makin semangat gitu. Lihat yang lain masih semangat, ikutan semangat lagi. Tapi dengan seiring berjalannya waktu ya, kan wushu ini tiap latihan itu hampir tiap hari kita mengulangi jurus yang sama tiap hari. Dan itu pasti menimbulkan seperti bosen, jenuh. Itu pasti ya dari setelah latihan sekitar 6 bulan pun sudah mulai merasa bosen, jenuh gitu. Dan tapi ya emang karena semangat, karena emang sudah memilih jalan itu, karena waktu itu juga papa ngasih tahu, kamu kalau ingin latihan wushu, kalau ingin serius, kamu benar-benar harus serius, harus berani bertanggung jawab atas pilihan kamu. Dan pada akhir itu bilang, iya mau serius, mau latihan dengan keras, mau, oke semuanya mau. Jadi setiap latihan kalau misalkan lagi males, lagi capek, itu kan kadang setelah pulang sekolah langsung latihan. Jadi itu capek banget kan. Kadang sampai nangis gitu, nggak mau latihan. Sampai akhirnya diomelin, awal-awal diomelin sama papa kayak, latihan gitu. Awal-awal nggak ngerti kayak, kenapa sih harus diomelin, kenapa sih harus dipaksa untuk latihan. Tapi semakin besar, semakin ngerti dan semakin sadar bahwa sebenarnya itu adalah cara papa ngajarin aku untuk bertanggung jawab atas pilihan aku. Karena waktu kecil mungkin mau dikasih tahu seperti apapun juga nggak mungkin tersadarkan bahwa itu tanggung jawab. Tetapi semakin besar, semakin tambah umur, semakin bisa mikir, akhirnya baru nyadar, iya ya, ini emang sebuah tanggung jawab. Emang aku udah pilih ini sebagai jalan hidup. Jadi ya mau capek, mau bosen, mau jenuh, ya tetap harus dilaluin. Nggak bisa berhenti di tengah-tengah jalan. Iya, Nah, ya paling ya itu sih. Iya. Apalagi kata-kata itu ya tadi, kata-kata papanya Edgar itu ya, yang kalau kamu udah milih ya harus bertanggung jawab gitu. Itu bagus banget sih. Itu mungkin jadi terngiang-ngiang terus ya, jadi motivasi setiap kali Edgar merasa kayak capek latihan, tapi kayak ini adalah pilihanku, sehingga ya aku harus bertanggung jawab atas pilihanku gitu.